Suasana duka akibat kondisi kakek Karmadi yang terus menurun pasca dioperasi 5 jam sudah terlihat 1 hari sebelum pria berusia lebih dari 80 tahun itu mengembuskan nafas terakhir. Firasat kepergian Karmadi sesungguhnya juga sudah terlihat saat seluruh keluarga besarnya didatangkan oleh Ari Wibowo dari Pemalang, Jawa Tengah. Datang semua naik bis. Ya. Yang kecil yang nggak datang, yang masih SD. Mereka datang kemari. Soalnya saya dari kampung, emang kenyataan orang nggak punya, jadi saya kesini nggak bawa apa-apa, semua Pak Ari yang tanggung. Mereka datang ke sini nggak mikirin soal makan, nggak mikirin penginapan, cuman mikirin mau ketemu dengan bapaknya, dengan suaminya, dengan kakeknya, ya kan, ada cucunya juga yang ikut ke sini juga. Saya juga nggak kepikiran makan, nggak kepikiran minum. Dan saya bukan saudara gitu, apalagi saudaranya, saudara darah dagingnya sendiri gitu kan, pasti lebih nggak kepikiran lagi. Makanya malam-malam saya bawain makanan, saya kasih uang juga, tujuannya untuk mencari penginapan di dekat sini ya, kalau emang dia mau, supaya bisa tidurnya lebih tenang gitu. Sebagai pihak yang diduga bersalah, Ari Wibowo tidak hanya mendatangkan keluarga besar Karmadi ke Jakarta. Ari juga selalu datang ke rumah sakit demi melihat kondisi korban dari waktu ke waktu hingga akhirnya meninggal. Dan dengan meninggalnya sang kakek, Ari berjanji akan menjadi orang tua asuh buat anak bungsu Karmadi yang baru lulus sekolah dasar. Di usia setua itu tentunya saya juga nggak tega ya, kita juga mau memberikan yang terbaik, apalagi setelah saya mendengar ternyata punya anak baru lulus SD 13 tahun. Saya bilang apapun yang terjadi, kalaupun selamat, lebih baik istirahatlah, udah usia segitu jangan bekerja lagi. Saya bersedia menjadi orang tua asuh untuk anaknya yang paling kecil, untuk pendidikannya sampai tamat ya, sampai tamat SMA. Iya, setiap hari semenjak kejadian kecelakaan itu saya selalu kesini. Saya pantau terus juga, tentunya musibah seperti ini nggak ada yang mau terjadi kan, kita semuanya maunya selamat. Cuman memang ya kejadian naas ini sudah terjadi, mau nggak mau sekarang ya saya hanya bisa melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan gitu. Kepergian kakek Karmadi 2 hari setelah mengalami kecelakaan saat Ari Wibowo mengendarai mogenya memang mengguncangkan hati keluarga. Tapi melihat usaha Ari yang langsung mengambil alih tanggung jawab Karmadi dalam membiayai anak bungsunya membuat pihak keluarga lega. Mereka tak hendak menuntut karena musibah ini memang tak pernah diinginkan siapapun. Kami tidak akan menuntut apa-apa karena sudah baik hati sama keluarga kami begitu. Jadi ya saya berterima kasih banget pada Pak Ari yang sudah membantu keluarga saya sepenuh hati gitu ya, bukan tanpa pamrih gitu, tapi dengan sepenuh hati. Itu memang sudah tanggung jawab saya aja kok. Ya, Ibu nggak usah, nggak itu. Dan meski sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak kemarin, Ari Wibowo nyatanya tidak langsung ditahan polisi. Walaupun korban akhirnya meninggal semalam, Ari nyatanya masih bisa menghirup udara bebas karena istri dan pengacaranya yang menjadi jaminan. Walaupun nanti ada kesepakatan maupun musyawarah tidak menggugurkan yang masalahnya atau perkara yang dikenakan yang bersangkutan. Sekarang saya mau ke sana dulu karena sebetulnya dari tadi pagi saya hatinya udah pengen ke rumah sakit dulu gitu kan, pengen ketemu dengan pengen lihat keadaan korban juga ketemu dengan keluarganya gitu, apalagi istrinya yang belum sempat saya ketemu karena dia baru datang kemarin malam. Jadi saya mohon izin dulu ketemu sana dulu, nanti ada apa-apa kita bisa lanjut bicara di sana, tapi sekarang saya mau urus korban dulu ya. Terima kasih ya. Ari Wibowo memang tidak ditahan polisi, meski korban yang ditabrak akhirnya meninggal dunia. Ari juga tetap berusaha bertanggung jawab, bahkan hingga menjadi orang tua asuh untuk anak Karmadi yang baru lulus sekolah dasar. Sementara itu kecelakaan lalu lintas juga dialami oleh Jane Shalimar, yang mobil mewahnya ditabrak taksi yang diduga mengantuk hingga ada korban pengendara motor yang dilarikan ke rumah sakit. Tapi benarkah Didi kekasih Jane kabarnya sampai naik pitam karena sang supir taksi yang menabrak seolah tak mau tanggung jawab, malah sibuk dengan telepon. Seperti apa sesungguhnya kronologi kecelakaan itu?
Kecelakaan lalu lintas juga dialami oleh Jen Shalimar. Selasa malam kemarin, Jen diduga ditabrak oleh supir taksi yang sedang mengantuk, sehingga menyebabkan Jen menderita luka di bahu dan tulangnya retak. Tapi mengapa muncul kabar bahwa Didi Mahardika, kekasih Jen, sempat emosi dan menodongkan senjata karena sang supir taksi enggan bertanggung jawab?